Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita lanjutkan materi bab 1. Kita masuk kepada tata tertib penggunaan laboratorium. Yang pertama adalah memakai baju khusus praktikum. Kalian bisa lihat yang tertera pada gambar. Tujuannya agar pakaian seragam sekolah anak-anak tidak terkena noda atau bersih ya. Kemudian tidak meletakkan di atas meja kerja barang-barang yang tidak diperlukan dalam percobaan. Tidak makan dan minum di dalam ruangan. Tidak memegang secara iseng peralatan laboratorium. Pengambilan zat yang sesuai yang diperlukan. Kemudian membersihkan peralatan, meja, dan ruangan setelah selesai bekerja. Selanjutnya, memisahkan sampah padat dan cair. Sampah padat di tempat sampah, sedangkan limbah cair di bak saluran pembuangan air. Kemudian sisa pengambilan zat dibuang, tidak dimasukkan kembali ke botol asal. Kemudian tadi sudah ya, tidak makan dan minum di dalam ruangan, pengambilan zat yang diperlukan saja, membersihkan peralatan meja setelah selesai bekerja, dan teliti kembali keadaan sebelum meninggalkan laboratorium. Keselamatan kerja di dalam laboratorium. Pertama, sebaiknya minum segelas susu sebelum praktek di laboratorium. Kemudian menggunakan penutup hidung dan mulut, kacamata, dan sarung tangan saat mengambil zat-zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya agar melindungi tangan kita, wajah kita juga. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sedot sendok plastik, pinset untuk mengambil zat atau bahan. Hati-hati saat membawa dan menggunakan alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca. Kemudian membasuh dengan air jika tangan kita terkena zat kimia atau apapun itu. Kemudian gunakan obat-obat P3K bila ada yang terluka. Segera muntahkan bila ada zat-zat kimia yang masuk ke dalam mulut. Jangan mencium zat kimia secara langsung, karena bisa berbahaya, menyebabkan kita keracunan. Arahkan mulut tabung menjauhi badan bila memanaskan zat di dalam tabung reaksi. 10. Bila terjadi kebakaran, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan menggunakan lap tebal yang sudah dibasahi dengan air. Dan yang terakhir, cucilah tangan dengan sabun setelah selesai bekerja. Ini adalah contoh penulisan laporan resmi praktikum. Pertama, identitas siswa atau kelompok. Kemudian judulnya, tujuan kegiatan, ada landasan teori atau teori singkat, alat dan bahannya, cara kerjanya, kemudian data hasil pengamatan, jawaban pertanyaan, grafik atau diagram, pembahasan, hasil dari diskusi kelompok atau kelas dari praktikum yang sudah dikerjakan, baru kesimpulan, daftar pustaka, kemudian ada lampiran. Ini adalah contoh laporan praktikum. Judulnya apa ya? Dia kelompok berapa, serta namanya dan kelasnya. Ini adalah simbol keselamatan kerja. Ada animal hajat, shop, hill, glassware, chemical, electrical, eye and paste, fire hajat, kemudian biohajat, laser radiation, radioaktif, dan explore hajat. Animal hajat adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar Anda. Kemudian sharp instrument hajat adalah bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Benda itu jika tidak digunakan dengan benar bisa melukai Anda. Kemudian heat hajat adalah bahaya yang berasal dari benda yang panas. Tangan Anda akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Kemudian glassware adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah, biasanya berupa gelas kimia. Kemudian chemical adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bisa saja bahan kimia itu membuat kulit kita gatal dan iritasi. Kemudian
Electrical hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam menggunakannya supaya tidak terkena listrik. Kemudian, eye and face hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi mata dan wajah. Gunakanlah masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan tersebut. Kemudian, fire adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Contohnya kerosin, minyak tanah, dan spiritus. Biohazard adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Contohnya adalah tempat pembuangan jarum suntik. Kemudian, laser radiation hazard adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Radioaktif hazard adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan radiasi dan jika terpapar terlalu lama akan menyebabkan kanker. Kemudian, explosive hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Jauhkan benda tersebut dari api. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita bab 1. Kita lanjutkan kembali ke pertemuan berikutnya dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.